Dear Visitor, kali ini ketemu lagi dengan aku, Indah Nuriski Ramadhani, di Rabu Gaul, Gagasan dan Ulasan di volume 23 dengan tema Jagoan Film Indi Lumajang, Lidah Tak Sehati. Kali ini kita akan kedatangan narasumber keren, yaitu Kak Livi. Siapa sih yang nggak tahu Kak Livi? Kak Livi adalah founder Ami TV, dan di situ karya-karyanya akan diupload di YouTube-nya. Dan kali ini kita akan membicarakan tentang film Lidah Tak Sehati yang rilis beberapa hari yang lalu. Sambil nunggu Kak Livi, teman-teman bisa nanti bertanya di text box question ya. Dan kali ini kita akan bercerita dengan Kak Livi. Halo Kak Livi. Halo. Halo, kedengaran nggak suara aku, Kak? Kedengeran, kedengeran. Kedengaran. Apa kabar, Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kali ini kita kedatangan narasumber keren, yaitu founder Ami TV. Dan kali ini kita akan bahas tentang Jagoan Film Indi Lumajang, Lidah Tak Sehati. Kita langsung aja nih masuk ke sesi pertanyaan, dan teman-teman nanti ketika kita di tengah pemaparan Kak Livi, boleh banget nih bertanya melalui question box di fitur tombol question. Dan hari ini saya ingin bertanya ke Kak Livi, mungkin sejak kapan sih Kak masuk dunia perfilman? Kalau film apa ini ya? Maksudnya film-film seperti apa itu? Lidah Tak Sehati kemarin atau film pendek sebelumnya? Ini sih Kalau lebih ke Lidah Tak Sehati, Kak. kalau film-film yang film istilahnya film movie ya, itu baru. Kemarin itu proyek pertama. Baru apa ya? Yes, baru aja baru kemarin. Masih perdana ya, Kak? Iya, Benar-benar betul. aktornya juga perdana, kemudian memang ini ya film benar-benar film panjang perdana untuk Kak Livi ya. Mungkin Iya. target penonton ke depannya nih Kak, kira-kira memang daerah Lumajangan atau luar Lumajang atau gimana Kak? Oh, kalau target ya, sementara ini yang apa ya, yang TV itu sebenarnya untuk lokal sih, lokal Lumajang. Karena bukannya apa, kita itu ngasih apa ya, tujuan itu nggak tinggi-tinggi banget, biar tercapainya lebih mudah daripada pengennya tinggi tapi susah nyapainya, ya ngapain juga. Jadi pengennya sih jadi raja di kotanya sendiri. Tapi kemarin kayaknya ini ya Kak, tapi keren sih, kayaknya kan kemarin di ini sih ditayangin offline ya, di Ikut Tapak Iya ya. betul. Itu gimana Iya. tuh respon penonton setelah nonton film Kak Livi kayak gitu? Responnya bagus sih. Beberapa kan memang kita undang ya, dari apa itu SMA SMA, karena sasaran film ini kan memang anak muda, percintaan anak muda. Jadi area kota aja cuma 5 SMA. Alhamdulillah datang semua. Terus yang di luar dugaan itu ini para filmmaker Lumajang ini ikut support, datang semua. Padahal ya terus terang aja kita masih belum kenal sih, baru kenal kemarin gitu. Setelah kita ngadakan itu gala premier di Tapak, ternyata responnya bagus. Nah, kritik dan saran itu kan kita juga butuh, karena kita masih perdana kan. Buat filmnya itu ya, banyak sih, banyak kekurangan gitu. Banyak kekurangan dalam prosesnya. Tapi ya alhamdulillah masih bisa aja. Alhamdulillah Kak. Tapi Ya. untuk kedepannya ada nggak sih Kak ditayangin di Mopik TV kayak gitu? Soalnya kan kapan hari itu wacananya itu mau ditayangin nih di Mopik TV, Mopik bioskop, maaf, Mopik bioskop. Iya, kemarin sih iya sih ada rencana kita tayangin di Mopik. Kita sudah ke sana, cuma
ada hal yang apa ya istilahnya nggak deal gitu loh, urusan waktu sih terutama. Karena kalau di Mopik itu untuk film-film lokal itu dikasih waktu itu pagi, jam tayangnya pagi. Sedangkan kalau misalnya pagi itu teman-teman punya circle saya sendiri kayaknya belum waktu kalau pagi. Pengennya siang, tapi karena kalau siang Mopik filmnya apa itu banyak yang kegeser, maksudnya waduh jadinya repot, akhirnya kita buat acara ini di Utapak. Tapi kan beberapa hari kemarin nih Kak, ada Iya, behind the scene-nya ya, yang di-upload di YouTube nih. iya, iya. Nah, Iya. pasti itu, di dalam situ kan pasti ada kendala-kendala. Harus satu visi sama misi, antara apa sih? Antara pemain sama Kak Livi sendiri. Kira-kira kan pasti ada kendala nih Kak. Nah itu untuk satu tujuan gimana nih Kak? Kan biasanya kan egonya itu masing-masing kan. Nah, biar sejalan itu gimana tuh kayak gitu, biar bisa menghasilkan film yang memang kakak harapkan kayak gitu. Oh iya, sebenarnya gampang aja sih kalau urusan kendala itu kan pasti ada. Ya, Apapun proyeknya pasti ada lah kendala. Kalau yang ditanyakan ini kan sebenarnya lebih ke mood ya masing-masing pemain maupun kru. Ya kita ngomongnya sih dari awal kalau ini project seneng-seneng, bukan untuk profit oriented, istilahnya bukan profit oriented. Jadi projectnya seneng-seneng, karena saya tekankan sih sama teman-teman, kenapa kok saya cari yang baru-baru, ya satu dapat surprise-nya, terus yang memperbanyak talent yang bakat baca, nggak itu aja, saya yakin banyak. Terus moodnya ini kita apa itu istilahnya, kita bina lewat misalnya grup kita sudah nggak enak ini, posisi satu sama lain nggak enak, ya kita hentikan aja syutingnya, nanti kita break mungkin bisa sampai seminggu sampai 2 minggu itu bisa, makanya prosesnya sampai lama ini kan proses LTS ini jadi, karena itu menjaga moodnya. Nanti setelah mau pengen syuting lagi, ya apa itu tak kasih ini cuplikan-cuplikan yang kemarin syuting, tak share di grup WA itu. Kalau teman-teman respon semua baik kru maupun pemain, ini berarti sudah kangen syuting lagi, langsung saya jadwalin syuting lagi, itu aja sampai selesai. Jadi biar apa ya, prosesnya itu tidak ada paksaan, karena berangkatnya karena senang. iya. Jadi ya enak Makanya aja. pengharapannya itu 2 tahun ya Kak. Iya betul. Pengharapannya kan 2 tahun. Iya. Itu mungkin salah satu kendalanya ya. Iya, karena satu sama lain kan moodnya beda-beda. Ada yang apa ya, yang repot itu misalnya cari apa itu jadwal sudah sama-sama bisa, tapi saat proses shooting pas kita di lokasi ternyata moodnya itu nggak untuk shooting, ya udah kita main aja. Jadi sering seperti itu, maunya shooting akhirnya cuma nongkrong. Itu karena ya harus ngelewatin biar enak aja gitu. Jadi yang dibangun itu sebenarnya suasana di dalam, bukan bukan cuma semata-mata karena oh ini proyek film harus selesai deadline sekian sekian, tidak ada, karena kita berangkatnya suka seneng sama seneng gitu loh, suka sama suka, ya itu aja sih caranya. Tapi keren sih, maksudnya itu buat gotong royong ya, sama-sama biar bisa menghasilkan film yang diinginkan sih Kak. Berarti kan kayak gitu kan. Iya, iya, iya. Karena mereka masih ya apa itu pengalaman baru ya untuk proyek film ini. Jadi antusiasnya kan dia tinggi gitu loh. Karena masih baru, terus apa ya istilahnya? Ya dia kan pasti ini toh ketertarikannya lebih daripada kita nyari orang yang udah apa ya? Udah istilahnya pro ya. Maunya kan macam-macam,
Terus mungkin kalau apa ya, diarahkan atau diajak itu kayaknya lebih sulit ya. Ibarat besi itu nggak bisa dibengkokin. Tapi kalau boleh tahu siapa sih Kak yang menjadi pencetus film Lidah Tak Sehati ini Kak? Kalau pencetus proyeknya apa temanya? Idenya kayak gitu. Kalau pencetus filmnya ini sebenarnya si kameramen Ame TV ya, Mas Hendri. Itu awal-awal kita Bapak Ibu dia itu sudah pengen buat film. Dia kan punya pengalaman juga ngekru di film Bumi Manusia, tidak salah Bumi Manusia dan menang banyak. Keren. Dia itu Tapi pengen buat film lokal. yang asli Lumajang gitu ya Kak? Yang benar-benar karya Iya, anak Lumajang. iya. Terus ngomong lah ke saya, terus ya udah, ini aja. Oke, coba. Dari dulu ya, saya itu memang pengen buat film. Gitu. Setelah apa itu, ngomong sama teman-teman dulu waktu saya masih di Ruwet ya. Itu ternyata sama kameramen Ruwet itu si Lanto. Nggak mau karena kalau film jatuhnya waktunya panjang. Terus pengen yang pendek-pendek aja. Akhirnya yang dibuat itu cerita-cerita lucunya gitu. Sampai terjadi apa itu saya keluar dari rumah sampai ada aktivitas terus baru ibarat orang itu apa ya gayung bersambut lah. Saya dulu pernah pengen ternyata ada yang pengen juga. Wah ini contoh ini aku kepengen gurunya kepengen kayak lebih ini nantinya lebih enak karena kita sama-sama pengen. Akhirnya kita tentukan buat istilahnya apa ya keluar dari zona nyaman lah. Akhirnya kan buat film komedi pendek itu juga apa ya ada titik bosan itu aja lama-lama kan malas karena tipe kami ya itu nggak bakal buat sesuatu hal asal nggak ada apa ya nggak ada gongnya gitu. Ngapain juga kita kadang ya repot kalau urusan karya ya kadang kita buat itu ada yang cuma ya, istilahnya receh tapi antusias netizen itu besar gitu. Ada karya yang memang dipikirkan sedemikian rupa tapi nyatanya enggak ini bukan apa itu enggak bisa ger di netizen itu juga sering kita kan akhirnya kita untuk urusan karya ya sudah kita pakai seperti apa untuk sosial media kita buat kan apa ya kita enggak bisa kan misalnya buat sesuatu untuk membuat semua orang senang itu kan juga enggak. Jadi kita maklumi aja lebih baik kita ibaratnya gini lah Mbak kita pengen kencing gitu aja ya kalau pengen kencing ya kencing aja gitu lah kan iya sih Mbak ya kalau nggak dikencingin nanti ya jadi penyakit lebih baik kita kencingin aja asal pas di tempatnya kalau menurut saya tapi ini sih ya tapi biasanya kalau disampaikan lewat hati pasti akan diterima dengan hati kayak gitu ya Kak. Iya karena apa ya itu istilahnya seni itu kan memang akarnya itu kan dari rasa apapun seni kita membuat karena dari rasa akan nyampe terasa juga gitu loh kalau kan banyak apa istilahnya karya-karya yang istilahnya bukan
bukan, menurut saya sih bukan pure sebuah karya gitu. Ada aja kan, memang tiap orang itu kan punya cara sendiri untuk membuat apa ya, karyanya dikenal itu kan banyak cara. Tapi kalau caranya dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip negatif, ngapain? Itu menurut saya sih. Ya biasanya kan kalau contohnya nih si aktor Ya. kan harus mendalami perannya. Contohnya kalau nangis, apa ya yang kenangan apa ya yang bisa bikin nangis. Makanya saya bisa nangis, merankan nangis kayak gitu kan biasanya. Oh gitu. Kalau kebetulan kalau cerita tentang Lidah Tak Sehati itu nggak ada sih scene sampai ibarat nangis gitu, nggak ada. Karena apa ya? Saya pengennya itu kelihatan natural, real. Nggak terlalu didramatisir seperti film-film nasional gitu. Nyatanya apa ya, kita pengen punya ini penonton sendiri, kita nggak jauh beda dengan project-project sebelumnya, film-film pendek. Kita nyari yang real-realnya aja, karena bagi saya untuk urusan acting yang bagus itu, acting itu tidak boleh acting gitu. Ngerti maksud saya kan? Acting itu yang bagus tidak boleh acting gitu loh. Jadinya apa ya, tidak dibuat-buat gitu loh. Kalau masa cowok apa istilahnya, kalau ngejar cewek sampai enggak apa itu enggak dapat terus nangis gitu kan, enggak mungkin juga. Berarti harus tetap jadi Maksudnya kita, dirinya sendiri aja. iya betul. Karena saya yakin pasti punya apa ya, punya penikmat sendiri lah setiap karya itu. Karena kita enggak terlalu tinggi juga mengasih apa itu harapan-harapannya. Kalau terlalu tinggi nanti banyak sakit hatinya kan. Lebih baik alah, yang penting teman-teman senang, kita senang, itu sudah. Kalau ternyata vibrasinya tinggi, besar, sampai ke orang-orang, itu bonus aja. Tapi kalau boleh tahu nih Kak, kenapa sih ada ide untuk buat film Lidah Tak Sehat ini? Maksudnya ceritanya, jalan ceritanya kok kayak gitu. Mungkin gimana nih ceritanya kayak gitu. Nggak jauh anu sih, karena kita targetnya anak muda ya. Jadi kita nggak boleh jauh-jauh dari cerita kita. Karena menurut survei saya ya, penikmat sosial media itu kan rata-rata anak muda, bukan orang apa ya, untuk anunya itu apa ini lah, apa ini, segitiga ini, tengah ke atas ini orang tua, tengah ke bawah ini anak muda sama anak-anak. Jadi kalau di apa istilahnya di jumlah itu lebih banyak anak muda sama anak-anak daripada orang tua gitu, untuk penikmat sosial media gitu kan. Nah, kan kita juga harus tentukan itu dulu. Wah, ini kalau sasarannya anak muda kita harus apa gitu. Kalau misalnya tujuan orang tua, kita harus apa gitu. Jadi kita sudah tentukan, karena anak muda berarti kita harus menentukan tema seperti anak muda. Itu karena apa? Kita promosinya kan di sosmed, di Instagram. Penikmatnya rata-rata anak muda. Ya kita harus tahu lah seleranya anak muda itu. Kalau menurut saya gitu. Kalau ternyata tidak berhasil juga nggak apa-apa. Yang penting kita sudah menentukan Usaha. tujuan kan. Iya betul. Jadi nggak perlu terlalu inilah, kalau saya itu nggak perlu harus begini begitu. Yang penting kita senangnya sudah dapat, ya sudah. Kalau vibrasinya senangnya kita, nanti kan mengeluarkan energi. Menurut saya ya, mengeluarkan energi ke sekitar. Itu, menurut saya vibrasi getarannya itu kalau semakin besar, oh berarti kita benar lewat situ, harus lewat situ gitu. Kalau memang nggak bisa besar vibrasinya, minimal saya sendiri ataupun teman itu sudah senang.
Berarti kan ada ruginya buat kita. Iya. Berarti kira-kira nih Kak, jadi kan biasanya nih orang kalau udah nonton film, lah kalau di Lidah Tak Sehat ini setelah orang nonton kan pasti punya persepsi ya, persepsi orang yang berbeda. Beda contohnya kalau anak muda targetnya, apalagi tentang percintaan, gimana sih ke depannya dampaknya kayak gitu Kak? Kalau persepsi orang kan, ya kita kan nggak tahu kan. Nah, kalau Mm-mm. cerita persepsi seseorang terhadap film kita kan. Tapi kita kan setiap membuat karya itu pasti ada pesan. Mm-mm. Nah, pesan ya, ini saya kasih apa garis besarnya aja ya. Lidah Tak Sehat Ya. itu ceritanya kan ini, kalau misalnya jadi orang itu jangan antara mulut sama hati itu jangan sampai berbeda, harus sejalan. Kalau hatinya bilang apa, ya mulutnya harus bilang apa. Itu yang apa ya, garis besarnya seperti itu kan. Nah, Mm-mm. kalau diceritakan dalam dunia percintaan, ibaratnya gini Mbak, kan lek seneng Mbak, ngomong seneng. Terus saat apa itu, ibaratnya ini kan ada apa ya istilahnya, dalam satu film ini yang seneng ini akhirnya kesalep lah, ketikung temennya sendiri, yo cok ngamuk lek wis kayak ngono gitu kan. Karena ya itu gara-gara mulutmu harimaumu kan gitu. Kalau misalnya apa itu, ya ada lah pokoknya, kalau tak ceritain semua nanti kan tidak ada surprise-surprise-nya kan mau nonton Lidah Tak Sehat. Sorry ya Mbak. Tapi iya nggak apa-apa. Tapi nggak apa ya nggak apa Kak. Tapi kira-kira scan yang disukai itu yang mana Kak? Bagian yang mana yang paling Kakak sukai dari pembuatan proses produksi film? Maksudnya apanya ini? Scene yang mana? Scene yang mana? Bagian yang mana yang Kakak sukai? Oh, Kak, scene. adegan yang mana kayak gitu? Scene yang saya suka itu ya banyak sih. Kan saya ini orangnya seneng sing lucu-lucu aja. Mm-mm. Ya dalam satu apa itu, eh, satu apa satu film itu kan banyak pas proses gimmicknya ya. Itu yang membuat saya paling suka itu kalau ide muncul saat ada di lokasi. Jadi hampir semua scene itu banyak improve-nya. Makanya mereka bisa kelihatan natural itu karena banyak improve-nya. Kalau bisa dibilang sih sekitar 70% improve, 30% script. Nah, dari improvisasi itu akhirnya muncul hal-hal yang menurut saya itu menyenangkan gitu. Karena kalau misalnya dituntut untuk sesuai skrip, kayaknya mungkin tidak akan selesai 2 tahun, bertahun-tahun mungkin. Asalkan satu benang merah ya Kak. Cuma yang puyeng kan editingnya. Mm-mm. Tapi kendala dari pemain sendiri kira-kira apa Kak? Ya itu, ngapalin skrip itu yang paling itu kalau misalnya talent. Kita Iya sudah ya karena proses reading ya bareng. Ya kenapa ya Mbak? karena memang pertama kan memang perdana jadi aktor kemudian Iya, baca skrip di film panjang kayak gitu. iya, iya tapi kan sebenarnya kalau dipelajari sih saya yakin pasti bisa ya. Karena kita shootnya kan per scene. Dalam satu scene itu apa aja, enggak langsung berapa scene gitu. Satu hari cuma satu hari satu scene, itu aja. Itu ada 50 kalau enggak salah, 50 scene. 50 scene. Iya, Tapi tapi setelah ini kira-kira ada proyek lain nggak Kak? Setelah film Lidah Tak Sehat ini? pengennya sih ada. Cuma ya sama targetnya anak muda, cuma apa ya, nggak kayak kemarin. Kan kita setelah buat
itu tahu kan kekurangan-kekurangan kita kan. Baik dari kritikan teman-teman yang nonton kemarin maupun teman-teman filmmaker. Ya kita kan kantongin sebenarnya yang dibilang saat launching itu kekurangan-kekurangannya apa, itu benar. Kita juga apa itu istilahnya ya tahu, ibarat lubang-lubang itu kita sudah tahu sebenarnya. Terus ya apa ya, karena kita dalam satu kekurangan, tapi di situ yang membuat kita kuat itu karena kita itu apa ya, berjalan sama-sama di dalam satu kekurangan, akhirnya kita muncul kekuatan-kekuatan itu. Apa ya, ya istilahnya senasib sepenanggungan lah, kalau kita sama-sama punya mimpi yang sama, ya meskipun kekurangan ya sudah lah ya kan gitu. Yes, ya. Tapi keren sih, kita anak Lumajang bisa menghasilkan film yang pastinya berkualitas. Apalagi targetnya anak muda, pasti anak muda itu tertarik kan ya. Tapi sekarang kita ingin berlanjut ke yang lain. Kira-kira gimana nih dengan Ami TV sendiri? Ami TV tetap jalan. Cuma untuk saat ini memang kemarin kan saya stop gara-gara saya mau fokus menyelesaikan film ini, Lidah Tak Sehati. Saya juga enggak bisa istilahnya mikir berbarengan gitu loh Mbak. Bisa pecah saya Mbak kalau mikir berbarengan itu. Saya pengennya sih sekarang menyelesaikan ini, besok menyelesaikan itu. Jadi ada sendiri-sendiri lah, part-partnya ada sendiri-sendiri. Ya, yang penting bisa terlaksana semua. Kalau Ami TV kan, ya proyeknya kan cuma film pendek. Itu pun saya bukan tipikal orang yang harus misalnya tiap minggu harus ngeluarin atau tiap bulan harus ngeluarin. Ngapain? Bagi saya sih sebuah karya itu akan datang tepat pada waktunya gitu. Yes. Iya betul, karena saya tidak mau datang karena tidak diinginkan gitu. Saya pengen datang karena dirindukan. bisa. Tapi kayaknya kesibukan lain selain di Ami TV ini ya Kak. Kakak ini seorang musisi juga ya Kak. Iya, apa itu betul. sekedar hobi atau gimana tuh Kak? Semua sih hobi. Buat film pun awalnya juga coba-coba kan. Ini pun proses yang film panjang ini juga coba-coba. Ya karena suka. Musik berawal dari musik. Kemarin itu semua apa ya, semua project saya sih sebenarnya tidak jauh sih dari musik. Lah saya berpikir begini, setiap proyek itu memang harus berjalan bersama. Ibarat kita buat film kemarin, kebetulan film panjang, ini butuh soundtrack. Nah, akhirnya musiknya juga jalan. Teman-teman studio bisa, istilahnya harus bebarengan gitu loh. Dalam satu proyek, kayak kemarin untuk Lidah Tak Sehati, kita itu salah satunya meromoin tempat nongkrong, meromoin tempat wisata, termasuk promo untuk lagu soundtracknya dalam satu proyek. Dan istimewa, enggak sendiri-sendiri. Selama ini kan kita selalu sendiri-sendiri, musik berjalan sendiri, film berjalan sendiri misalnya, enggak bisa. Harus ada propaganda. Iya kan ya. Untuk wisata misalnya dibuatin film di situ yang menarik, targetnya anak muda, saya yakin wisatanya akan lebih cepat dikenal. Menurut tapi saya tadi sih. agak ya keren sih, promosikan in Lumajang lah, punya wisata yang bagus, betul. Punya warung yang bagus atau kafe yang bagus kayak gitu, tempat-tempat yang bagus, yang kira-kira orang luar yang dari Lumajang tuh bisa tertarik, Lumajang loh kayak gitu.
Tapi Iya, tadi tuh agak sempat disinggung ya tentang soundtrack. Itu soundtracknya itu ceritanya gimana Kak? Itu memang Kakak sendiri yang buat kan? Kakak juga penulis lirik kan, lirik lagu. Mungkin iya, iya. gimana? Kebetulan soundtrack itu saya semua yang buat. Ada Hmm. ada dua lagu yang satu judulnya Lidah Tak Sehat itu saya sendiri yang nyanyi, Hmm. yang satunya Kehilanganmu itu vokalis saya yang dulu yang tergabung dari ini BCR Banana City Rockers. Itu komunitas Kak. Sebenarnya ya apa ya istilahnya, Banana City Rockers itu sebenarnya rumah sih. Saya buat Hmm. dulu itu ibarat sebutan ya untuk musisi Lumajang Hmm. itu Banana City Rockers, maksudnya rocker-rocker kota Pisang gitu lah. Di situ banyak Hmm. project sebenarnya. Ada itu tak kasih nama Jawa semua ya. Ada yang namanya Saestu, ada yang namanya Riko Sinten, ada yang namanya itu Namine Sae, banyak lah. Pokok namanya Jawa semua gitu. Tapi orang mengenalnya bukan project masing-masing itu. Orang Lumajang itu lebih mengenal Banana City Rockers-nya. Loh kenapa kok pakai bahasa Inggris sih Banana City Rockers, kok nggak Jawa juga gitu kan. Banyak juga kan pertanyaan seperti itu kan. Projectnya Hmm. Jawa, outputnya Jawa, tapi rumahnya itu bahasa Inggris kan itu. Ya saya bilang, ya saya bilang gini, oh, saya kan ngikutin pasar, orang maunya bahasa Inggris, ya tak kasih bahasa Inggris. Tapi setelah masuk rumah biar tahu kalau di sini orang Jawa semua. Gitu. Ya Kolaborasi Kak. gimana ya? Iya, kan setiap project itu pastilah ada apa ya? Ya ada min plusnya lah. Ya Hmm. itu yang dikenal karena PJR-nya, ya sudahlah kita akhirnya yang dikibarkan benderanya ya BCR-nya gitu kan. Bukan outputnya itu tadi. Tapi kalau rencana Amit TV ke depan gimana Kak? Ame TV. Amit TV Ame TV ya atau tetap, mm, Ame TV tetap pada di jalurnya, tapi saya yang kepingin sih nyari nyari lagi gitu. Bukannya meninggalkan yang lalu ya, bukan meninggalkan yang lalu. Saya pengen memperbanyak lagi, memperbanyak talent karena untuk saat ini sih apa ya, kita butuh beberapa orang banyak karena yang saya tahu di Lumajang banyak orang berbakat khususnya di bidang-bidang entertain lah, baik itu musik maupun seni peran. Tapi kalau kru intinya sendiri berapa Kak? Kira-kira di Amit TV itu berapa orang Kru, gitu? Mm-mm. kalau kru sedikit, kalau krunya sedikit, cuma dulu itu kameramennya dua, tapi sekarang yang sering satu, pakai Hmm. apa itu satu kameramen, cuma kameranya pakai dua, yang satu stay di apa itu di tripod, yang satu handheld sama kameramennya. Nggak banyak kalau kru. Tapi lumayan sih Kak buat menghasilkan karya gitu Kak. Ini nih yang Iya kan? agak menarik juga. Kenapa Kak? Kenapa? Ini yang agak menarik juga itu saya kan scroll Instagram Kakak. Ya, Amit TV, Amit TV itu dimention sama Dul Jalan. Itu gimana sih Kak ceritanya Kak? dimension sama Dul Jailani. oh Dul Jailani. Oh iya. Itu ada temen dulu anak Lumajang. Dulu anak Lumajang. Ya, itu salah satu bentuk support lah, support teman-teman yang di luar kota terkait karya anak-anak Lumajang gitu. Saat ada kesempatan sama Dul Jailani, dikasih tahu lah ini loh karya anak Lumajang gitu. Dikasih tahu, terus nonton kan dari ketiga anaknya Ahmad Dhani El Dul itu yang paling Jawa kan si Dul tuh.
karena itu komedi Jawa, dikasih tahu lah di Dul itu sama temen dari sini di Jakarta. Ternyata suka gitu. Akhirnya dimintain ini reaction gitu. Kayak apa sih MeTV menurut Dul gitu. Terus dikirimlah ke kita. Itu aja kok. Tapi keren ya. Ya alhamdulillah di reaction positif lah waktu itu. Ya mungkin salah satu bentuk support untuk sebuah karya ya. Karena karya itu kan tidak ada yang jelek sebenarnya. Cuma nyari tempat yang tepat untuk sebuah karya itu gitu. Ini Kak ada pertanyaan masuk, izin untuk membacakannya Kak. Iya ya. Dari Probo 28. Yang pertama itu, konsep apa yang diusung sutradara? Mungkin ini lebih ke lidah tak sehat ya Kak? Iya. Kemudian yang kedua, unsur semiotika yang paling menonjol di scene apa? Kemudian yang ketiga, apakah jika saya jadi sutradara harus memakemkan mise en scene untuk menggarap sebuah film? Waduh. Iki. Sebenarnya saya tidak begitu paham ya terkait teknik-teknik pembuatan film. Modal saya itu asal sering nonton film gitu aja. Sering nonton film seperti apa, karena targetnya film-film anak muda. Ya kita kemarin-kemarin ya nonton lah film anak muda. Terus kita membuat skrip sebisanya. Sebenarnya untuk teknik-teknik itu sutradara ataupun apa, saya sebenarnya tidak punya ilmunya, asal buat gitu aja. Istilahnya kalau istilah perfilman itu saya benar-benar buta sebenarnya. Tapi pasti ada apa ya? gurunya kan Kak, Apa? untuk belajar kayak gitu. Nggak ada. Ada kita role akan model. Tapi kan ada role modelnya gitu. Otodidak. Tapi keren sih Kak, bisa menghasilkan film. Otodidak. Kita cuma main rasa gitu aja sih. Gimana sih harusnya gitu. Kita itu bahkan nggak tahu kalau ini istilahnya apa, ini istilahnya apa, ini istilahnya apa. Kita itu nggak tahu. Asal buat aja. Karena basic kita juga bukan di situ gitu. Ya kita pokok buat aja. Untuk urusan segala sesuatunya biar netizen juga yang mempersepsikan atau menginterpretasikan dari pihak filmmaker atau apa. Makanya saya pengen apa itu, pengen tahu lebih dalam tentang istilah-istilah itu biar lebih mudah kan nantinya kan. Saya itu terus terang aja saya enggak tahu tentang teknik-teknik perfilman sebenarnya. Untuk membuat skrip aja saya masih buta kok. Itu sebatas saya membuat skrip istilahnya benang merah seperti ini. Nantinya setelah di lokasi saya bebaskan untuk talent mengimprove asalkan sama dengan maksud yang sama gitu. Karena saya punya tujuan biar mereka luwes dengan bahasa yang keluar dari dia sendiri. Tidak seperti robot gitu loh. Jadi wis istilahnya gini, kalau saya berpesan sama talent wis gawin dengan coromu dewe, dengan bahasamu dewe, tapi maksudnya kayak gini. Akhirnya lebih natural. Kalau istilah-istilahnya ya mohon maaf untuk teman-teman ya, saya buta. Mungkin nanti bisa langsung nge-DM Kak Ilivi aja ya Kak, untuk gimana selanjutnya. Iya. Tapi sebagai sutradara sendiri? Boleh, maksudnya boleh di DM atau apa. Istilahnya kalau misalnya mau tanya-tanya, tapi tanya-tanyanya ya jangan sing istilahnya teknik. Saya enggak punya enggak punya dasar, enggak punya apa ya. Istilahnya saya pokok buat gitu. Kalau teknik semua tentang perfilman saya buta, terus terang aja. Kalau misalnya yang ditanyakan itu, waduh, bukan ke saya sih artinya.
Tapi ini sih Kak, apa ya, sebagai sutradara sendiri tuh selalu memvisualisasikan dari cerita ke karya Ya. seperti menjadi film kayak gitu. Mungkin dari situ kendala Kak Livi apa Kak? Mungkin Ya ada itu karena scene kita, yang dibuang kayak gitu Kak. iya iya karena kita buta ya, kita baru membuat film yang benar-benar film itu kan yang kemarin ini. Ternyata ya dari apa banyak sih banyak kekurangan, mulai dari alat maupun ini ya yang dari segi teknis ya, kamera, lighting, semua itu kita tidak punya, sama sekali Hmm. tidak punya. Kita improve aja sebisanya gitu, sebisanya, Hmm. tidak perlu seperti apa, harus seperti apa, punya istilahnya standar ya, standar. Oh, film itu standarnya gini-gini, itu kita buang semua. Karena kalau kita Oh. nuruti standar standar yang ada, mungkin karya ini tidak akan keluar. Hmm. Ibarat orang kalau mau apa ya tadi saya bilang mau kencing, kalau sudah apa ya pengen kencing ya daripada ngompol kan gitu. Hmm. Ngompol kan malah bahaya. Jadi pokok ditokno gitu kan. Itu menurut saya sih ya. Saya enggak ini enggak naruh ekspektasi yang tinggi. Asalkan bisa ya sudah gitu aja. Enggak terlalu harus standar seperti ini seperti ini. Toh itu juga film indie. Kalau indie itu kan ya ya sudah tahu sendirilah seperti apa. Kalau yang dilihat indie-indie yang di luar kota yang ada investornya, ya mungkin lain lagi. Kalau kita ini benar-benar indie, nggak ada investor, nggak ada apa, kita kerjakan sendiri gitu. Jadi jauh dari kata sempurna. Tapi kemarin itu sudah yang terbaik. Ya, yang penting usaha ya, melakukan yang terbaik ya Kak. Iya betul. Kalau misalnya hasil kurang ini kurang itu, ya kita nerima karena kita kan berproses. Mungkin setelah kemarin ketemu para baratnya orang-orang profesional ya di bidang filmmaker, akhirnya kita tahu kan, oh harusnya gini mas, jangan ada yang diulang, ini di-cut-cut aja. Oh iya iya iya. Ya kita kita apa itu membuka diri untuk menjadi lebih baik. Kan apa ya istilahnya orang kalau membuka diri saya yakin akan berkembang terus. Mm-mm. Memperbaiki Iya nantinya kan? kedepannya. Iya Mm-mm. memperbaiki diri dari kekurangan-kekurangannya juga. Kalau kekurangan ya sudah kita terima aja, nggak perlu ada pembelaan. Oh ini begini, ini begitu. Ini nggak usah. Oh itu sudah jadi kan lebih baik ya sudah didengarin aja. Toh mereka juga care pada kita, peduli pada kita untuk kebaikan kita ke depannya kan. Ya, Jadi kita terima mungkin aja. kita bisa, Ya. jadi kita bisa memfilter aja ya Kak. Mana yang sekiranya Iya, bisa diperbaiki dengan kayak seperti itu, dengan cara seperti itu, atau dengan cara yang lain kayak gitu ya Kak. iya betul. Mm-mm. Tapi untuk kedepannya nih Kak, kira-kira film yang Kakak buat sekarang yang udah dirilis itu ada nggak sih Kak media yang akan diupload kayak biasanya YouTube nih Kak, Kakak kan biasanya kan di YouTube, Iya, awal di YouTube. Heeh. ah, Kira-kira ah, film ini mau diupload di media apa Kak? ada sih nanti, tapi dalam waktu yang tidak ditentukan. Mungkin nanti saya upload setelah saya punya materi lagi. Kalau ada materi lagi, inginnya ini kan buat nih, buat project kedua. Ini masih saya siapkan dengan apa ya pengalaman yang kemarin, kekurangan yang kemarin. Kebetulan kemarin ketemu teman-teman yang profesional di bidangnya, saya ingin sharing-sharing dulu, terus membuat project lagi. Setelah ada materi, baru yang LDS upload sekalian promo yang baru. Karena bagi saya sih terlalu apa ya, sayang juga ya kita buatnya selama 2 tahun, tiba-tiba langsung dilempar aja di apa itu di YouTube misalnya. Aduh, sayang kalau gitu. Lebih baik biarin aja
netizennya kepo. Tapi kalau pesan moral dari film ini apa, Kak? Sekalian closing statement sih. Pesan moral dari film LTS. Heeh. Ya, pesan moralnya yaitu jadi orang itu harus sejalan antara pikiran, hati, dan ucapan. Mm. Itu pesan moralnya. Jangan sampai itu tidak sinkron gitu loh. Kalau pengennya ke depan menjadi lebih baik. Gitu. Kalau sudah sejalan, saya rasa nanti akan menemukan jalan yang benar. Jalan yang benar itu ya yang seharusnya. Gitu aja sih. Oke. Thank you Kak Livi live hari ini untuk live hari ini. Oke. Keren ya closing statement-nya ya, lidah sama hati itu harus berjalan. Terus apapun yang kita lakukan harus sejalan juga sama hati dan lidah kita. Iya, betul. Thank you Kak Livi. Oke. Thank you visitors untuk live hari ini. Jadi mungkin ada pelajaran yang bisa kalian ambil untuk persiapan. Mungkin ada nih orang Lumajang atau anak Lumajang yang ingin mengeksplor di dunia perfilman. Kalian bisa ambil dari obrolan kita pada malam hari ini. Dan kita akan ketemu lagi di minggu depan di Rabu Gaul, Gagasan, dan Ulasan yang pastinya dengan tema dan narasumber yang keren-keren. Thank you dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.